Masih dalam seri keselamatan itu sudah dibuat mudah oleh Allah, karena yang sulit sudah dilakukan oleh Allah, sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus Kristus itu sesungguhnya tidak mudah untuk bisa memberikan keselamatan buat kita, untuk menanggung dosa salah Anda dan saya di tubuhnya, sehingga dia menjadi terkutuk dan disalibkan. Itu tidak mudah karena Bapa sempat meninggalkan dia selama 6 jam. Kesulitan yang terjadi pada saat itu, satu kesusahan batin yang terjadi pada saat itu diteriakkan, diwujudkan oleh Yesus dalam sebuah teriakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, tentu ini momen yang sangat tidak mudah buat Yesus untuk dilewati. Selama 6 jam dalam penderitaan yang begitu besar, begitu berat, dia tergantung di kayu salib Golgota. Dan ini bukan hal yang pertama yang dialami oleh Yesus, tetapi ketika sebelumnya dia dianiaya di depan Pilatus, dia dicambuk, dia dirajam, saya nggak usah deskripsikan lagi. Tetapi ketika dia mulai naik ke Golgota melalui jalan Via Dolorosa, itu ada tambahan penderitaan yang panjang juga di sana. Dia terjatuh berulang kali. Berapa stasi di Via Dolorosa dicatatkan Yesus terjatuh di sini, Yesus terjatuh di sini. Ada beberapa stasi, Bapak Ibu, saya lupa berapa. Tetapi itu adalah tempat-tempat di mana di jalan penderitaan Via Dolorosa itu Yesus terjatuh, saking menderita, saking berat, saking bahkan lemahnya tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan ketika dia ada di kayu salib pun dia masih mengalami siksaan aniaya yang begitu berat. Perhatikan, kaki Yesus tidak menyentuh bumi. Di situ saya mendapatkan pengertian bahwa bumi pun menolak Yesus karena Yesus penuh dengan dosa. Yesus itu berlumuran dengan dosa manusia, kejahatan manusia, sakit penyakit manusia ada di tubuhnya. Yesaya mendeskripsikan bahwa seluruh tubuh Yesus itu penuh dengan bilur-bilur, penuh dengan luka-luka baru dan tidak diobati, tidak diminyakin. Orang bahkan gak bisa mengenalin muka Yesus lagi. Itulah hal yang sangat sulit, hal yang sangat buruk menderita yang Yesus sudah alami. Makanya dengan mudah dia berkata kepada Anda dan saya, cukup engkau percaya kepadaku, cukup terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin dia berkata demikian, berteriak di kayu salib, tapi gak dituliskan, cuma mungkin ada di batinnya. Tetapi ada 7 perkataan Yesus yang diucapkan dia, yang dicatatkan di dalam Alkitab, termasuk yang dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu menaruh satu pikiran tentang Anda sangat baik ya Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita berbuat dosa, dia berdoa syafaat di sebelah kanan Bapa, dia masih berdoa untuk Anda dan saya, Bapa ampunilah mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun mungkin kita tahu apa yang kita perbuat, tapi Yesus ngebelain kita di hadapan Bapa di surga. Dia bilang, nih Bapa, aku udah nanggung kejahatan mereka, sudah enough, cukup. Nah Bapak Ibu Saudara, dia masih tetap melakukan pembelaan. Dan ketika dia tergantung di kayu salib Golgota, Bapak Ibu Saudara, kepalanya gak nyentuh sorga. Bahkan dia tergantung di antara langit dan bumi. Surga menolak dia. Surga menolak dosa manusia yang ada di tubuh Yesus, yang saat itu dosa itu sudah benar-benar semuanya ditanggungkan di tubuh Yesus. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus mengalami kutuk Anda dan saya. Makanya kita diberi kemudahan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ambil kesempatan ini. Selagi masih ada kesempatan, firman Allah berkata pada hari ini, jika engkau mendengarkan Injil kasih karunia, mendengarkan firman Tuhan, bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mungkin kesempatan berikut sudah gak ada. Kesempatan mungkin untuk Anda bisa diselamatkan sudah gak ada. Tapi sekarang selagi Anda masih bernapas, masih sadar, masih bisa dengerin khotbah ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kekristenan itu nggak susah. Karena yang susahnya Yesus sudah lakukan. Kekristenan itu cuma cukup percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Perbuatan baik itu ketika Anda masih hidup, Anda masih diberikan kesempatan, berbuatlah baik. Tapi berbuat baik tidak menyelamatkan Anda. Berbuat baik cuma memberi upah, memberi hal-hal yang bonus kepada Anda nanti di surga. Tapi perbuatan baik Anda tidak menyelamatkan Anda, karena perbuatan baik Yesus sudah menyelamatkan Anda. Tuhan memberkati.